Semua orang ingin suasana ramai, ingin suasana ceria, dan ingin punya banyak teman yang bisa diajak ngobrol setiap hari, setiap waktu. Itulah yang diinginkan banyak orang. Kita semua awalnya membayangkan betapa bahagianya senyum lebar yang kita tampakkan ketika tujuan itu tercapai. Betapa besar rasa gembira dalam diri, semuanya terasa sempurna dalam kepala. Tetapi coba lihatlah narasi yang beredar sekarang. Punya banyak teman tapi tetap merasa kosong. Mau sebanyak apapun tawa dan canda yang menyertai, tetap saja ada yang namanya kekosongan. Mau setinggi sebagaimanapun frekuensi antar teman, rasanya tetap kosong. Sesuatu yang tak bisa terjelaskan, tapi tetap nyata. Ia seperti ganjalan yang ada di kepala, yang menyakiti pikiran secara perlahan, perih bila dipikir, dan tetap sakit ketika diabaikan. Tapi pertanyaan terbesarnya hanya satu. Kenapa kita merasa kosong meski punya banyak teman? Atau kenapa kita bisa merasa kosong? Kalau kalian menyematkan pertanyaan tersebut berkali-kali di benak kalian, aku ingin bertanya, kenapa kalian tidak menanyai? Kenapa kita bisa merasa cemas? Cemas dan kosong punya dua kesamaan yang tak bisa dipisahkan. Yang satu menyerang tiba-tiba meski sedang dalam kondisi ceria bahagia, dan yang satu juga sama. Ia menyerang dalam kondisi riang gembira. Mereka berdua tidak peduli seberapa bahagia dirimu. Mereka hanya fitur bawaan diri manusia yang terpasang sejak lahir. Rasa cemas itu muncul, merusak kepercayaan diri, menimbulkan overthinking, dan berbagai dampak lainnya. Sama juga dengan kekosongan, ia ada dalam diri semua manusia yang menjalani rutinitas. Seolah ini bukan kebetulan, tapi mekanisme yang sudah ditakdirkan dan tanpa bisa dilawan. Kekosongan adalah emosi, sama seperti emosi marah, senang, sedih, dan gembira. Mereka semua menggiringi kita. Namun anehnya, tak satupun dari kita mempertanyakan secara mendalam perihal emosi lain terkecuali rasa kosong. Rasa kekosongan punya fungsi, tenang saja, mirip seperti marah yang bertujuan agar manusia melawan ancaman, mirip seperti emosi ketakutan yang bertujuan untuk menghindari ancaman, dan mirip seperti emosi senang yang tujuannya sederhana, yaitu membuat kita lega. Dan kekosongan, ia meracik dan merambat di bawaan kita. Ia ingin kita untuk berteman dengannya, sesederhana agar engkau dapat meresapi dan menanggapi rasa kosong tersebut. Rasa kosong itu seperti sebuah ganjalan di pikiran agar engkau bisa memproses kejadian dan emosi yang engkau sering abaikan karena waktu dan rutinitas.